kota yang selalu menyimpan cerita di setiap sudutnya. Hari ini, langkah kami membawa ke sebuah tempat yang tak hanya dikenal karena rasa, tapi juga rangkaian kisah panjang di baliknya. Sederhana dari luar, tapi penuh kenangan di dalamnya. Setiap langkah mendekatkan kami pada cerita yang sudah bertahan puluhan tahun. Hai Rek, kembali lagi sama aku. Di sini aku mau jelajahin salah satu kuliner di Kota Malang yang tempatnya hidden gem banget. Salah satunya yaitu ayam panggang Pak No. Buat kalian yang penasaran sama sejarah ayam panggang Pak No, ikutin aku terus. Setiap sudutnya bernafas sejarah, setiap aroma mengajak jiwa untuk berlabuh. Tempat ini bukan sekedar rumah makan, tapi juga saksi perjalanan waktu. Halo Mas, Halo, kenalin, Kak. aku Salsa. Mungkin Masnya boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh, nama saya Ari. Saya bagian pembantunya di Ayam Panggang Pak No, yang mungkin bisa dibilang cucu dari Ayam Panggang Pak No. Berarti udah ke generasi keberapa Ketiga. Mas? Oh ketiga. Ketiga, ya. Awal mula berdirinya ayam panggang Pak No ini tuh bagaimana sih Mas? Mungkin tuh sejarahnya yang lama saya kurang tahu ya. Cuma jadi sasis keluarga itu bukanya tahun 1969. Wow, udah lama berarti ya Mas ya? Lama Mbak, iya. Berarti tempatnya tetap di sini ya? Belum. Sebelumnya di sebelahnya pom bensin sana. Oh di pom bensin. Masih nempel temboknya orang. Oh. Pakai buka tutup terop gitu. Terus tahun 90 pas saya lahir hadiahnya ruko ini. Alhamdulillah ya. Baru bisa sini Benar. ya. Tapi ada filosofi khusus nggak Mas dari nilai utama dari ayam panggang Pak No ini? Mungkin ada ya Mbak ya, kita makan senangnya semua keluarga ya. Mungkin kalau orang bilang ayamnya enak gini ya, masaknya dengan cinta. Oh, dengan Perasaan, cinta. iya. Oke, bener. Mungkin aku bakal tanya lagi ke Masnya. Ya. Mengapa sih Mas pilih ayam panggang menjadi salah satu makanan utama di kedai ini? Kalau dulu itu zamannya masih kakek itu bukan ayam panggang doang kan, Pak. Oh. Ayam goreng aja. Oh, ayam goreng. Terus, Ayam goreng laos ayam goreng atau ayam biasa? lalapan. Oh, lalapan biasa. Iya, kebetulan kan posisi kalau ayam goreng itu besoknya itu kalau nggak habis kan nggak dipakai Mbak Iya. ya. Nah, nenek itu akhirnya buat bumbu, racikan sendiri, jual ayam agak basah. Kalau ayam agak basah gini kan masih bisa disimpan di freezer karena bumbunya masih meresap kan gitu. Yaitu akhirnya pindah ke ayam panggang ini. Gitu, Mbak. Berarti ada bumbu rahasia dapur ya, rahasia dapur ya. Pastinya ada. Oke. Oke, selanjutnya terus ada nggak sih Mas yang membedakan ayam panggang Pak No ini sama ayam panggang lainnya? Kan apalagi salah satu kuliner di Kota Malang juga banyak kan ayam panggang, terus ayam bakar. Iya. Nah itu apa yang membedakan ayam panggang Pak No ini dengan ayam panggang lainnya? Bedanya mungkin dari ayamnya Mbak ya. Kita kan pakai ayam kampung atau biasanya seperti ayam pejantan. Kalau ayam bakar orang lain kan biasanya pakai ayam negeri, ayam ayam boiler negeri, gitu ya. ya. Ya itu. Mungkin bedanya di situ sama bumbunya mungkin. Kalau ayam bakar yang lain lebih ke manis ya. Kita kan ke asin gurih. Iya, gitu. benar. Gitu. Terus kalau menu ayam panggangnya sendiri ini itu memang dari dulu itu tetap sama atau bagaimana? Kalau ini kan kayak aku lihat ini menunya itu sangat bisa dibilang sangat dikit terus Iya, tetap benar. gitu ya? Tetap Mbak. Jadi rasanya dari dulu mungkin kalau menurut saya tetap ya, soalnya yang masak itu cuma satu orang. Dari dulu pertama nenek, terus yang sekarang yang masak ibu. Jadi cuma satu tangan aja yang turun. Oh. Jadi nggak banyak tangan yang ikut campur di ibunya gitu kan. Berarti untuk karyawan ini cuma membantu bakar Jualnya aja. jualnya aja Iya, ya. kalau urusan dapur ada orang tua saya. Orang tua sendiri. Baik. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Mas. Pastinya kalau membuka usaha itu ada tantangan besar yang pernah dihadapi. Nah, kalau tantangan dari Mas sendiri selama jualan di ayam panggang Pak No ini bagaimana Mas? Yang mungkin yang paling berdampak itu zamannya tahun 2000-an ya. Itu zamannya flu burung. Flu burung nggak? Nah, zamannya flu burung itu
Pernah Mbak, kita kan kalau sehari ngambil itu antara 70 ekor, 80 ekor. Dalam sehari? Dalam sehari ya, itu cuma laku 3 sampai 4 ekor aja. Oh, berarti sesepi itu ya? Sesepi waktu itu ada Mbak, iya yang datang cuma 1 orang, 2 orang. Lebih 10 sampai 10 ekor itu enggak pernah sama sekali selama 2 bulan, 3 bulan lebih. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya gimana Mas? Alhamdulillah. Apalagi kan kemarin ada COVID, Iya, terus ada itu. Itu COVID juga berdampak, tapi nggak sebesar dampaknya seperti flu burung nggak. Karena kan kita mainnya di ayam unggas itu kan. Iya benar. Dan itu nyerangnya kan pasti ke unggas, nggak ke manusianya kan gitu. Jadi dampaknya ke unggas, ke warung kita itu kan karena kita jual unggas, ya itu flu burung itu yang sangat berdampak Mbak. Oh benar-benar. Oke, mungkin selanjutnya menurut Mas sendiri kan mesti ada setiap usaha itu ada sebuah persaingan ya antara usaha bisnis kuliner yang ini dengan yang lainnya. Iya. Nah, bagaimana ayam panggang Pak No ini menjaga tetap mempertahankan ayam panggang No ini dalam persaingan tersebut? Untuk kita di sini itu tetap konsisten main rasanya. Soal rasa nomor Rasa, 1 ya. harus Kak itu. Benar. Itu udah pegangan itu, maksudnya rasa itu nggak bisa. Ada banyak orang bilang beda tangan beda rasa. Beda rasa, benar. Nah, itu yang kita jaga. Kita nggak bakal main beda tangan lagi. Karena cuma 1 tangan aja yang main di bumbunya itu. Benar. Ya, untuk konsisten di bumbu tetap. Terus ya ya konsisten. Jualan terus, kita nggak pernah libur masalahnya gitu. Idul Adha kemarin juga Libur, Oh, libur. cuma hari besarnya libur. Kalau hari-hari biasa kayak tanggal merah biasa enggak gitu. Benar. Untuk yang bakar sendiri karyawannya ini ada berapa Mas? Kalau karyawan di ada Ayam Panggang Pak No ini? kira-kira 9 kan. 9 10 Pak. 10, tapi secara gantian ya? Gantian, kita 2 shift Kak. Jadi jam 10 sampai jam 4, nanti jam 4 sampai jam 9. Gitu ya. Aku mau tanya terkait, ada nggak sih Mas pelajaran penting yang didapat selama menjalankan usaha ayam panggang Pak No ini? Tadi kan soal rasa, mungkin ada pelajaran yang lain dari usaha ini. Melayani dengan sepenuh hati kayaknya. Melayani sepenuh hati. Full senyum ya. Bener, harus full senyum Kak. Meskipun kita capek atau gimana, tetap senyum itu nomor 1. Jadi feel-nya orang makan, moodnya itu jadi naik terus Iya, naik terus ya. Saya makan 1 porsi, lihat kita, senyum, nambah gitu kan biasanya gitu. Jadi nggak bosan ya Mas Iya kalau Kak, kesel lagi? iya. Bad mood terus kan? Nah, orang kan nggak mau kembali lagi kan ya. Sedikit lah kita senyum itu bisa membolak-balikan rasa good mood itu Kak. Jadi good mood kan gitu ya. Iya. Tapi target utama sendiri dari ayam panggang Pak No ini dari Masnya itu seperti apa? Ada target utama nggak? Nggak ada. Semua kalangan ya bisa makan dan mencoba ya? Harus itu. Kita nggak ada target Pak. Kita jual biasa, nggak ada promosi apa-apa ya, cuma ya udahlah, kita kan soalnya membawa nama yang dulu kan, kita nggak ikut babat alas kalau bahasanya kan gitu lah. Kita cuma cucunya cuma bisa menikmati sekarang. Okay. Menikmati, nerusin gitu aja sih. Nggak ada apa-apa. Ada nggak sih Mas harapan selama menjalankan usaha bisnis ayam panggang Pak No ini untuk kedepannya mungkin, apalagi kan ini salah satu kuliner hidden gem dan turun menurun ya, kalau bisa dibilang ya Mas ya. Harapannya cuma apa ya? Kita bertahan aja Mbak. Kita nggak mau yang improve kayak resto lain, kayak yang lebarkan sayap ke cabang, kita enggak. Kita konsisten di satu tempat ini aja, mengenalkan family food yang misalnya kayak mengenalkan kakeknya, anaknya, cucunya, cicitnya, nanti berangkat sini terus gitu. Kalau kita improve buka cabang sana-sana, nanti bakal nggak ada yang tahu yang pusatnya yang mana gitu kan. Iya. Dan itu sama juga kita menjaga keluarga kita tetap bersatu di sini aja. Benar. Terus konsistensi tempat itu ya. Selama ini kalau misalnya ada nggak influencer atau tiktokers yang pernah mencoba kuliner di ayam panggang Pak No ini? Alhamdulillah banyak Mbak. Oh banyak. Iya, alhamdulillah banyak. Oke. Mungkin dari sejarah tadi Kota Malang sendiri, ayam panggang Pak No ini mungkin ada nggak salah satu tambahan menu yang ingin diciptakan lagi atau bagaimana? Seperti itu? Kayaknya enggak deh Mbak. Nggak ada. Tetap konsistensi dengan itu aja menu utama. iya. Mungkin
boleh disebutkan Mas menu utama dari ayam panggang Pak No ini ada apa aja? Ada ayam bakar yang pakai bumbu rujak ya, merah, manis, manis, asin gurih, sama ada amelati, ada bagian dada, paha, ada kepala, sama ada casawi atau nasi goreng. Ada telur dadar juga kalau nggak salah ya. Tapi best sellernya biasanya menu apa Mas? Ayam panggang ya. Kan ada dada, pilihannya ada dada sama paha. Ya. Nah itu biasanya para pelanggan ayam panggang Pak No ini lebih suka yang mana? Kayaknya imbang sih Mbak aku. Oh, imbang ya? Suka-sukaan kan nyari gitu kan bagiannya itu. Tapi yang biasanya cepat habis itu dada. Oh dada, kenapa tuh Mas? Karena Kurang mungkin tahu lebih, ya. Selera mungkin Selera, ya. iya, Iya benar-benar kita. selera. Iya. Oke, mungkin bisa ceritakan juga Mas jam-jam untuk bukanya si ayam panggang Pak No ini bagaimana? Ataukah sesuai dengan maps yang tertera atau mungkin sesuai ya? Jadi ayam panggang Pak No itu bukanya setiap hari. Di hari Senin. Dari Senin sampai hari Minggu, buka jam 10, tutup jam 9. Nah, biasanya kalau pas rame-ramenya atau weekend itu sebelum jam 7 sudah habis. Oh, jam 7 habis ya? Kemarin itu 4 hari ini, sebelum Idul Adha itu jam 6 udah habis. Udah ludes berarti, habis bersih. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir Mas, ada nggak sih pesan untuk generasi muda saat ini yang ingin memulai usaha kuliner, apalagi kan di era Gen Z sekarang itu kan habis kuliah terus nggak ada kerjaan, pengangguran. Nah seperti itu, ada nggak pesan utama yang bisa disampaikan? Pesan utamanya ya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa itu? Nah, Anda butuh modal nggak sedikit, kalau mau usaha ada jatuhnya, berarti ada yang salah dalam manajemen diri Anda sendiri. Oke, benar. Ya kan, kita udah mencoba Pak, terus improve kan, kita modal nggak dikit ya Mbak ya, jatuh. Nah itu nggak boleh Mbak, kita langsung nyerah. Mending buat orang, kalau memang jiwanya bisnis, ya kemana kita harus semangat ya, harus berkorban. Tetap, Mbak. Semua berkorban itu pasti nanti hasilnya manis. Benar. Oke, mungkin gitu aja pertanyaan dari aku. Ya. Terima kasih banyak ya Mas. Sekiranya mohon maaf juga kalau misalnya aku punya salah ke Mas selama sesi wawancara kali ini. Aman, Mbak. Oke. Thank you. See you. Kasih. Nah, barusan aku selesai mengkulik sejarah kuliner di Kota Malang, yaitu ayam panggang Pak No. Dan tadi aku berkesempatan juga untuk mewawancarai cucu dari Pak No. Buat kalian yang penasaran soal rasa, nantikan di episode selanjutnya sama teman aku. Ketika langkah kami meninggalkan tempat ini, ada rasa hangat yang tertinggal, yaitu rasa kekeluargaan, kerja keras, dan cinta pada warisan. Terima kasih sudah ikut menyalami kisah di balik rumah makan legendaris ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana setiap rasa punya cerita untuk dibagikan. Gimana? Capek. Give me joy.